Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rahman Hariri di channel Dosen Deso. Dan di video kali ini saya akan share mengenai bagaimana cara bisa mendapatkan nilai maksimal di SKB, Seleksi Kompetensi Bidang ya di CPNS tahun ini. Dan sebelum saya lanjut untuk ngebahas itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe supaya nggak ketinggalan info menarik mengenai CPNS, dan juga jangan lupa untuk share ya supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan untuk teman-teman yang mau sharing apa bisa tuliskan di komentar ya, dan jangan lupa buat di like juga. Gini, jadi saya mau cerita nih ya pengalaman saya di tahun sebelumnya yang alhamdulillah ya saya sekali tes langsung lulus, yaitu mungkin saya sudah pernah cerita ya, bukan karena kemampuan saya, mungkin karena doa orang-orang ya, yang pernah saya bantu, mungkin doa orang tua, mungkin doa keluarga gitu ya. Cuman ini beberapa tips yang saya lakukan dalam mempersiapkan diri untuk seleksi kompetensi bidang. Perlu teman-teman ketahui bahwa saingan saya dulu nih, ini saya cerita dulu nih saingan saya ya. Jadi saat proses pengumuman seleksi kompetensi dasar gitu ya, kebetulan di instansi saya dulu kita bisa tahu nama-nama. Jadi kalau yang setahun sekarang pun juga bisa tahu beberapa nama atau orang-orang yang jadi saingan kita. Ada beberapa instansi yang memang tidak bisa. Nah, buat setelah pengumuman itu ya, intinya setelah pengumuman saya itu sudah memetakan siapa saingan saya. Satunya namanya A, satunya B, anggap aja gitu. Nah, si A ini nilainya tertinggi SKD-nya saya kan instansinya UIN Malang. Se-UIN Malang, ini nilainya tertinggi nih, saingan saya nilainya tertinggi. Saya di ranking kedua, ini kalau nggak salah lumayan banyak kok poinnya. Lalu saingan saya yang ketiga. Yang ketiga ini dulu S1-nya kuliah di UIN Malang. Saya sama sekali tidak ada siapa-siapa di UIN Malang. Saudara juga nggak ada yang kerja di sana, jadi bener-bener bonek lah ya, bodoh nekat saya dulu. Nah, yang saya lakukan ya setelah pengumuman SKD itu adalah saya mencari nama-nama tersebut di sosial media. Saya memetakan siapa kompetitor saya. Ya, meskipun yang perlu teman-teman lakukan pertama sebenarnya bukan itu sih, adalah memastikan dulu seperti apa ujian atau bentuk tes di seleksi kompetensi bidang di formasinya teman-teman. Ya, kadang-kadang kan kita belum tahu, mungkin saja akan ada perubahan di tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya. Itu perlu dipastikan dulu ya. Jadi saya dulu itu belajar mulai mempersiapkan diri itu juga ini kalau sudah pengumuman di situ kan sudah ada kisi-kisinya ya, kisi-kisi untuk seleksi kompetensi bidang apa ini kan gitu kan. Di Permenpan juga ada kan apa-apanya, itu gambaran besarnya, tapi detailnya cari informasi resmi di satkernya atau kementerian atau instansinya masing-masing. Jadi jangan terpengaruh dengan omongan orang gitu ya. Jadi yang resmi ya dari instansinya. Jadi saya nunggu pengumuman dari instansi seperti apa bentuk SKB-nya. Ya, poinnya nanti macam-macam kan, ada yang CAT tentang kebidangannya, ada yang psikotes, ada yang ada bahasa Inggris, ada yang wawancara. Kalau wawancara itu hampir pasti ada. Ya, wawancara itu hampir pasti ada. Lalu psikotes juga ada, macam-macam. Ya, kalau saya dulu di Kemenak tahun kemarin itu psikotes, lalu kayak saya kan di dosen ya. Jadi dosen Kemenak di tahun sebelumnya itu psikotes, lalu wawancara, lalu micro teaching, gitu ya. Kalau tahun sebelumnya cuman wawancara dan juga micro teaching. Wawancara tentang kebangsaan dan juga tentang keagamaan. Itu kalau di Kemenak di instansi saya. Ini kita ngomongin global ya, instansi manapun, jurusan apapun. Yang pertama pastikan teman-teman ya yang jadi patokan adalah pengumuman resmi dari instansi tersebut. Setelah itu teman-teman tahu mana yang harus dipersiapkan, gitu ya. Jadi teman-teman yang nilainya rendah ya, nilai rendah atau peringkat 2, peringkat 3, jangan khawatir. Karena apa? Karena SKB ini, seleksi kompetensi bidang ini poinnya adalah 60%. Ini sungguh sangat gede banget. Ya, 60% ini penilaiannya macam-macam ya untuk SKB ya. Ada yang dibagi 5, maksudnya supaya nilai maksimalnya 100 terus baru dikali 60%. Ada yang seadanya dikali 60% juga ada. Gitu ya.
Jadi kita ngomongin SKD ya. SKD kan berarti cuma 40%, SKB 60%. Jadi di sini selisih 40 poin di seleksi kompetensi dasar kalau dikali 40% ya, itu cuma berapa sih gitu ya. Kalaupun misalkan 40 dikali 40% cuma berapa? 16. Ya, selisih 40 cuman kecil. Belum lagi kalau ternyata harus dibagi 5 lagi, itu justru lebih kecil lagi. Jadi nilai apa ya, seakan-akan SKB itu ya guna gak guna gitu ya. Jadi memang persaingannya akan besar di seleksi kompetensi bidang gitu ya. Jadi buat yang nilainya rendah kayak saya dulu kan peringkat 2, saingannya tertinggi. Tapi kalau kita bisa dapat maksimal di seleksi kompetensi dasarnya, seleksi kompetensi bidangnya, pasti bisa lulus dengan nilai tertinggi gitu. Saya dulu keyakinan saya seperti itu, keyakinan bahwa SKB 60%, bagaimana cara saya mengoptimalkan di 60% ini, saya pasti bisa ngebalap saingan saya, dan alhamdulillah ternyata seperti itu. Jadi yang saya lakukan dulu yang pertama adalah memastikan bahwa informasi resmi yang saya percayai. Informasi yang nggak resmi saya nggak ngurus dulu ya gitu. Berikutnya, pelajari kisi-kisi yang ada dalam pengumuman resmi itu. Kalau ternyata ada tentang psikotes, ya pelajari psikotes. Wawancara, persiapkan diri, cari, browsing ya, entah itu di YouTube, entah saya dulu gitu, kalau nggak di YouTube ya di internet gitu. Saya dulu belum rame grup WhatsApp, channel Telegram, YouTube yang ngebahas khusus CPNS kayak gini tuh nggak ada dulu. Sepi dikit, paling ada beberapa. Jadi saya menambah wawasan saya dengan nyari literatur gitu ya. Misalkan psikotes ya, saya cari di psikotes. Wawancara, ini yang paling penting sebenarnya menurut saya pribadi adalah di wawancara. Wawancara ini paling fatal, ini menurut saya pribadi ya. Jadi nanti mungkin saya bikinkan konten sendiri untuk wawancara. Nah, jadi saya mencari literatur, saya nyari di Facebook ya, misalkan tes, sesuaikan dengan formasinya teman-teman. Misalkan tes Kemenak ya Kemenak, Kemenristek ya Kemenristek, PUPR ya PUPR. Masuk di grup-grupnya, masuk di grup Facebook, grup Telegram, di situ pasti yang ada di dalamnya orang-orang yang akan tes di situ, dan kebanyakan mereka punya info-info yang mungkin kita nggak punya. Ya itu bisa kita pelajari. Ada yang share soal-soal di situ, bisa kita pelajari. Kita bisa searching di Google, entah di YouTube, orang-orang yang sharing di kementerian atau formasi yang sama dengan kita di tahun sebelumnya. Itu bisa jadi patokan. Meskipun ada kemungkinan ada perubahan ya di tahun ini, cuman setidaknya itu bisa sebagai literatur ya untuk mempersiapkan diri. Lalu kenali instansinya. Nah, ini penting nanti di wawancara. Jadi di wawancara itu kalian harus paham siapa diri kalian dan instansi mana atau formasi apa yang kalian lamar. Itu perlu dipelajari. Saya dulu waktu di UIN Malang ya, saya baca itu websitenya UIN Malang, saya pelajari kelebihannya UIN Malang apa, sejarahnya seperti apa, lalu kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, kira-kira kalau saya keterima di UIN Malang apa yang bisa saya berikan ya, kontribusi apa, itu saya pikirkan. Lalu pertanyaan-pertanyaan umum kayak kenapa pengen jadi PNS, itu kan sering-sering ditanyakan di wawancara. Itu saya persiapkan. Jadi jawaban-jawabannya itu saya juga ngenet gitu, cari website mana, YouTube mana, channel mana gitu ya. Itu saya rangkum, saya susun dengan jawaban saya sendiri, di mana menurut saya itu jawaban terbaik yang bisa saya sampaikan ke yang mewawancarai itu. Ya itu jadi bisa browsing di cerita tahun sebelumnya supaya tahu untuk mempersiapkan diri gambarannya apa. Dan yang paling penting adalah kepedean kita, keyakinan kita bahwa kita bisa ngalahin saingan kita. Mau saingannya punya serdik, mau saingannya SKD-nya tertinggi, itu ya kita harus yakin kita bisa ngalahin. Itu yang paling penting. Kalau teman-teman sudah, waduh saingan saya sudah punya serdik nih, saya sudah nggak punya harapan, ya sudah kalah. Nah, jadi teman-teman sudah kalah sebelum bertanding gitu. Jadi kalau serdik misalkan di tahun ini dapat keuntungan nilai SKB-nya tertinggi, ya teman-teman ya targetnya SKB-nya juga harus tinggi, gitu aja, simple. Ya saya dulu juga gitu, saya dulu nggak peduli yang saingan saya ada dulu lulusannya instansi ini, dan ternyata saya membuktikan saya lebih baik. Enaknya kalau ada wawancara, micro teaching dan sebagainya, itu saya persiapkan dengan baik. Saya mencari
membuat standar yang tinggi. Jadi saya benar-benar mempersiapkan diri supaya standar saya itu maksimal gitu. Jadi kalau saingan saya di bawah standar saya, di bawah kemampuan saya, pasti yang ngetes pasti akan masih bagusan yang tadi nih, mungkin yang tadi saya kurangin atau yang saya ditambahin gitu-gitu. Enaknya sih gitu sih. Jadi gitu sih menurut pengalaman saya nih ya. Jadi jangan pernah gini, untuk yang punya cerdik ya jangan jangan merasa wah saya sudah cerdik nih, pasti auto lulus, belum tentu. Cerdik cuman dapat maksimal di SKB. Jadi jangan terlalu santai, akhirnya terus tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu ya. Jadi teman-teman yang punya cerdik juga harus tetap mempersiapkan diri dengan baik. Nah, teman-teman yang belum punya cerdik, ini untuk guru ya. Yang belum punya cerdik ya jangan menyerah gitu. Ya. Kalau cerdik dapat keuntungan nilainya maksimal, ya sekalian harus mentarget nilai maksimal di SKB-nya. Susah nih, nah, jangan ngomong susah. Kalau ngomong susah ya beneran susah gitu. Harus bisa nih, saya bisa. Yang penting persiapkan diri dengan baik kan gitu. Tuh. Jadi gitu ya teman-teman, tips-tips untuk seleksi kompetensi bidang yang mungkin bisa saya sampaikan secara garis besar ya. Teman-teman bisa nyari info resminya di instansinya masing-masing. Kalau itu bukan info resmi, udah nggak usah dipikirin, gitu ya. Daripada kita bingung ternyata enggak kan gitu. Itu bikin nambah-nambahin pikiran, bikin capek. Berikutnya adalah kita bisa browsing di YouTube atau di website ya. Cerita orang-orang yang dulu sudah pernah tes di instansi atau di formasi yang sama dengan kita, gitu ya. Berikutnya adalah masuk ke grup-grup Telegram, channel Telegram, grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook yang sesuai dengan kementerian atau formasi kita. Biasanya di situ kita bisa sharing-sharing pengalaman atau mungkin sharing-sharing file soal-soal gitu-gitu. Ya saya merasa persaingannya itu sangat-sangat sehat sekali ya, luar biasa. Sama-sama bersaing di formasi yang sama gitu ya. Kadang-kadang saling share gitu. Saya terharu gitu, sangat luar biasa itu kerjasama atau kebersamaannya teman-teman yang tes di tahun ini. Lalu ketiga berikutnya adalah kenali diri kalian masing-masing dan kenali instansi atau formasi yang kalian tuju. Ya, berikutnya dari situ ya, setelah dari formasi resmi dapat bahan-bahan dari tahun sebelumnya, grup-grup ya, lalu bikin formula sendiri. Bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan. Ya mungkin tesnya ada yang tes bahasa Inggris, ada yang tes psikotes, ada yang wawancara. Nah wawancara ini menurut saya yang saya tadi bilang lumayan penting. Ya silakan cari pertanyaan-pertanyaan umum tentang tes CPNS. Ya kira-kira teman-teman bisa, saya dulu bikin list, bikin kalimat gitu. Paling enak saya ngejawabnya seperti ini nih kayaknya nih, supaya bagus, supaya apa gini ya. Jadi kadang-kadang dikejar sama tes. Kayak saya dulu kan salah satu alasan saya daftar CPNS kan karena memang formasinya dosen. Kalau nggak dosen saya nggak begitu berminat gitu. Kalau pengajar, dosen itu saya berminat. Guru mungkin saya berminat. Kalau yang lain nggak tahu ya. Saya emang passionnya sharing ilmu gitu ya. Passionnya sharing ilmu. Jadi saya ditanya kenapa kok pengen jadi PNS? Karena formasinya dosen Pak. Kalau nggak dosen saya juga nggak berani. Tapi kan kalau dosen nggak harus jadi PNS, bisa saja di swasta. Nah itu akan dikejar. Itu akan saya sharing nanti mungkin di bahasan tentang wawancara. Bagaimana saya bisa memaksimalkan diri di wawancara. Ada satu cerita, mungkin perasaan saya ya, ada satu cerita itu yang mungkin membuat saya diterima. Ya, ini tunggu aja video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan info-info mengenai CPNS gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau mungkin ada tips lain ya, pengalaman teman-teman yang sudah lulus tahun kemarin terus mampir nyantol di video ini, bisa tuliskan di komentar. Atau misalkan ada teman-temannya yang sudah lulus tahun dulu terus punya tips yang lain di lain yang saya sebutkan, tuliskan aja di komentar. Sekali lagi jangan menyerah karena seleksi kompetensi bidang itu 60%. Buat yang nilainya tertinggi di SKD jangan sombong, jangan merasa santai ya, karena bisa saja ini musuh terbesar adalah diri kalian sendiri. Ya, jadi harus tetap mempersiapkan diri dengan baik. Buat teman-teman yang rankingnya di bawah juga jangan patah semangat karena ini 60% nih bisa dimaksimalkan
bisa naik jadi nomor 1. Ya kalau saya dulu masih nomor 2 ya, bisa naik. Bahkan istrinya teman saya itu kalau nggak salah, saya pernah cerita ya, kalau nggak peringkat berapa ya, kalau nggak dipanggil diambil 4 ya 3 ya, saya ingat saya sih 4, 12 kan berarti ya, 12 ini dia peringkat 10 atau 9 atau 12-nya gitu loh, tapi ternyata bisa lulus gitu, jadi PNS tahun kemarin. Jadi alhamdulillah. Jadi jangan pernah menyerah ya, tetap persiapkan diri dengan baik gitu. Semoga, saya doakan ya, nonton video ini dilancarkan semuanya, lulus di semua tahapan tes dengan nilai tertinggi. Oke, saya Fajar Rahman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.